Oke. Mana dia? Kok nggak jalan? Oh, udah. Oke, udah gue record. Oke, bisa dimulai. Baik, udah bisa dimulai ya? Iya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mata kuliah MPPL ya. Yang dimana untuk judul dari presentasinya itu di analisis. Adapun kelompoknya terdiri dari Arif Munandar, Peto Kusuma Bangsa, Samson Sinaga, dan Raden Panji Listianto. Oke. Yang pertama dari latar belakang, perkembangan zaman dan krisis ekonomi membuat gaya hidup seseorang berubah semakin maju, termasuk fenomena coffee shop. Banyak masyarakat semakin gencar membuka berbagai macam dan berbagai jenis coffee shop. Salah satu coffee shop yang bernama Nimatan Coffee, adapun dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin berkembang dan di kondisi pandemi saat ini, Nimatan Coffee memanfaatkannya untuk menjual produk tersebut dengan berbagai macam, salah satunya. Untuk keuntungan yang diharapkan, pertama menjadi salah satu cara pemasaran produk dapat dikembangkan di masa depan, dan yang ketiga dapat melakukan pembelian di tempat tanpa harus ke kasir dengan scan barcode yang nantinya akan dialihkan ke web. Lalu kemudian di sini ada bisnis model canvas. Untuk yang pertama ada key partner. Key partner ini kunci kita mendapatkan partner yang pertama dari si petaninya, petani kebun kopi yang pasti. Lalu pengepul biji kopi, ada juga kedai kopi partner. Kita berpartner dengan kedai kopi yang sudah berjalan. Lalu yang kedua ada key activity. Aktivitasnya ini seperti membeli hasil panen kopi dari petani atau supplier, lalu mengolah biji kopi menjadi bubuk kopi. Lalu yang ketiga, key resources. Ini dari supplier, ada lahan kebun kopi, lalu alat standar pengolahan kopinya. Yang keempat, value proposition. Sebentar, saya gedein dulu. Jadi di value proposition ini kita menghadirkan berbagai jenis kopi dan tempat yang strategis untuk nongkrong. Lalu bagaimana kita cara ya? Adapun caranya bisa kita berikan diskon, lalu kita berikan promo, ada juga program-program giveaway. Untuk channelnya sendiri selain dengan marketplace, media sosial, juga bisa dengan website atau langsung datang ke kedai kopi. Segmen untuk customer-nya apa aja? Yang pasti yang pertama itu adalah remaja. Para remaja, orang dewasa, lalu yang jelas pecinta kopi dan kedai kopi lain. Untuk ratio stripnya ada jenis kopi botol dan kita jual juga untuk biji kopi. Untuk cost structure-nya selain bahan baku ada juga untuk gaji,
biaya kemasan dan packaging, dan yang penikmatan kopi. Selanjutnya dilanjutkan Saudara Samson. Oke, terima kasih untuk use Ya, case silakan. diagram. Ya, terima kasih. Untuk use case diagram berikut penjelasannya. Di sini untuk pertama-tama customer melakukan pendaftaran akun. Untuk ketika masuk tampil di tampilan awal dia akan melakukan pendaftaran akun. Yang kedua, customer melakukan login dan admin juga melakukan login, sama-sama bisa melakukan login. Yang ketiga, di sini ada lihat produk. Admin dan customer juga bisa sama-sama melihat produk. Yang keempat, tambah keranjang. Di sini hanya customer. Jika dia melakukan pembelian, dia akan melakukannya langsung setelah melihat produk, dia akan melakukan pembelian dan menambahkannya ke tambah keranjang. Lalu setelah melakukan tambah keranjang, customer melakukan pembayaran. Nah, yang selanjutnya juga admin dan customer di sini bisa melakukan sama-sama pembatalan pembelian. Setelah itu, selanjutnya untuk delete produk hanya bisa dilakukan oleh admin bila produknya pengen dihapus atau ketika sudah expired, itu dilakukan delete produk oleh admin. Kemudian edit produk juga dilakukan oleh admin. Lalu insert produk juga dilakukan oleh admin. Kira-kira begitu use case diagram Yamatan Coffee. Selanjutnya diagram activity. Di sini pertama-tama ketika kita masuk ke menu web coffee shop Nimatan, kita akan diarahkan untuk login. Nah, di sini admin dan user sama-sama melakukan login. Lalu kita kolom admin, admin di sini melakukan update informasi, lalu kelola data barang. Setelah melakukan kelola data barang, akan dilanjutkan ke web tersebut untuk menampilkan barang. Nah, setelah menampilkan barang, user bisa memilih barang. Nah, lalu setelah user memilih barang, barang tersebut akan dimasukkan ke web untuk melihat keranjang belanjaan. Setelah dari keranjang belanjaan, user melakukan isi form pembayaran. Lalu setelah user melakukan isi pembayaran, akan berlangsung transaksi yang bisa dilihat di web tersebut. Nah, lalu setelah transaksinya bisa berjalan, nah di sini lalu pindah ke admin yang mengolah data transaksi tersebut. Jika admin menerima pesanan, dia bisa langsung melihat laporan penjualan. Namun jika admin menolak pesanan, dia akan melanjutkannya dan setelah itu keluar. Nah, setelah pesanan akan masuk dalam laporan penjualan. Lalu setelah laporan penjualan, barang dari admin sendiri langsung dikirim ke konsumen ataupun user. Lalu setelah user itu menerima pesanan, baru dia bisa logout. Oke, itu berikut diagram activity-nya. Lalu selanjutnya tampilan mockup ataupun blueprint web Nimatan sendiri. Ini yang pertama kita lihat tampilan untuk user. Untuk user silahkan dilanjutkan oleh Veto Kusuma Bangsa. Baik, terima kasih Mas. Ya, ini untuk halaman login. Di sini utamanya masuk ke sign in ya. Di sini ada username, ada password, terus ada bisa lupa bisa klik remember password. Kalau misalkan belum punya akun, itu bisa diklik registrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan di kolom registration. Di kolom registration ini bisa diinput nama, email, username, dan masukin password. Dan di password bisa di reconfirm atau diulang. Nah, di sini juga bisa pilih gender, laki-laki atau perempuan. Jika sudah, bisa diklik registrasi. Ya, di sini masuk ke halaman atau tentang bertanda information tentang web ini sendiri. Di sini ada untuk penjelasan detail alamat toko seperti
informasi untuk jam berapa bukanya, tutupnya jam berapa. Di sini juga ada kolom testimonial. Di sini bisa orang-orang bisa memberikan komentar tentang tentang bagaimana pelayanan yang sudah diberikan oleh kopi. Ya. Di sini di kolom menu ada beberapa pilihan menu ya. Di sini ada pertama nikmatan kopi susu itu dengan harga 10.000. Terus ada yang paket juga. Terus ada yang green tea, coconut, raspberry, dan taro. Di sini ada varian rasanya ya. Jadi kalau misalkan ingin memilih salah satu dari menu ini, tinggal klik add to cart saja. Dan kalau ingin melihat informasi apa saja yang mungkin yang ada di dari menu tersebut, itu bisa melihat detail di kolom detail. Nah, di sini masuk ke kolom tambah. Tadi kan untuk penjelasannya untuk add to cart ya, atau tambahkan ke keranjang. Di sini untuk proses jika sudah memilih menu yang diinginkan. Nah, seperti ini contohnya akan tampil nama produk. Di sini dicontohkan nikmatan taro. Keterangannya kopi yang ini keterangannya di sini contohnya kopi yang pantas buat kamu yang manis. Nah, dan di sini ada stoknya dan ada kolom harga juga. Jika sudah sesuai, itu bisa lanjut ke tambah keranjang. Kalau misalkan ingin memilih atau kembali ke menu sebelumnya, ingin memilih menu yang lain, kita klik kembali. Ya, di sini halaman pembayaran. Jadi di sini proses terakhir untuk memastikan bahwa yang dipilih sudah sesuai. Ini contohnya ada beberapa item yang dipilih, misalkan satu. Nanti kalau misalkan ada dua atau lebih, dia akan harganya akan bertambah. Dengan harga 10.000, jika sudah, itu tinggal di check out. Next one. Nah, di sini masuk ke kolom check out form. Misalkan di sini sudah tadi proses sebelumnya di check out. Nah, di sini masukkan nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, pilih pengiriman, terus mau transfer kemana rekeningnya, terus ada bukti pembayaran bisa diupload di sini dengan menu file. Jika sudah, bisa klik bayar. Ya, di sini yang terakhir, jika sudah diproses semua, maka akan pesanan akan diproses. Masuk ke pengaturan akun. Di sini menjelaskan tentang user yang masuk. Misal
sini statusnya kan login dengan user. Di sini ada informasi tanggal pembelian, nama kopi, jumlahnya, harga total, dan statusnya apa. Dan di sini kalau misalkan bisa, Halo ya. ya bisa klik delete account jika memang tidak sesuai. Oke. Selanjutnya. Ya, di sini masuk ke kolom admin. Untuk admin yang menjelaskan Saudara Arif. Baik, saya lanjutkan untuk setup admin. Di sini ada halaman data barang. Pada halaman data barang ini, admin dapat melakukan aksi yaitu mengupdate nama menu, keterangan, mengupdate harga barang, dan mengupdate stok. Admin di sini bisa juga untuk menambahkan barang apabila ada varian rasa baru. Kemudian halaman invoice pemesanan produk. Di sini admin mempunyai otorisasi untuk mengkonfirm apakah pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer sudah benar-benar berhasil atau belum. Apabila pembayaran sudah dilakukan, admin memencet tombol aksi centang hijau. Apabila belum, user membatalkan transaksinya, admin mengklik tombol X yang merah. Next. Kemudian ini adalah halaman detail invoice, fungsinya untuk mencetak detail invoice dari pembelian pemesanan barang. Next. Baik, sementara cukup presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Saudara Samson, silakan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam berbicara. Sekian dan terima kasih.